Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa di atas petunjuk Nabi-Nya sampai akhir kelak. Allahumma amin. Tayyib. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atau pada pekan kali ini kita berada di pekan ujian praktek, yang mana pelajaran mapel agama ini tidak lepas juga dengan ujian praktek, namun dengan bentuk sesimpel mungkin karena kita masih dalam keadaan daring. Taib, talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kemungkinan kita tidak banyak membahas atau menambah pelajaran. Berhubung karena ini merupakan pekan praktek juga, dan juga minggu depannya itu ujian tengah semester, maka pada kesempatan kali ini Ustadz akan ajarkan kepada antunna untuk meringkas khususnya pelajaran akidah yang sangat penting ini. Apa yang akan Ustadz minta dari pelajaran akidah adalah hanya ringkasan yang kalau bisa selengkap mungkin dan sebagus mungkin, karena penilaiannya dari dua hal tersebut, lengkap dan bagusnya tulisan. Jadi cara meringkasnya sangat gampang. Yang pertama, dimulai dari awal, ma ma'nal iman bil yaumil akhir wa man ladzi yadkhulu fihi, ringkas. Apa makna iman di sini? Maknanya adalah at-tasdiqul jazim bi ityanihi la mahalah wal amal bi mujibi dzalika. Cukup. Dan yang masuk ke dalam makna beriman kepada hari akhir, termasuk ke dalamnya adalah al-iman bil maut, kemudian wa ma ba'dahu min fitnatil qabri wa adzabihi wa naimihi, kemudian wa bin nafkhi wa nashri suhuf wa wad'il mawazin was-sirat wal haud wasyafa'ah. Ini diringkas dengan metode nomor 1 maknanya. Kemudian wa man ladzi yadkhulu fihi, alladzi yadkhulu fihi al-maut, fitnatul qabr, adzabul qabr, dibuat poin-poin seperti itu. Soal berikutnya, hal ya'lamu ahadun mata takunu sa'ah. Tulis ringkasan dari sini. La ya'lam ahadun, jawabannya saja, jawaban ringkasnya. La ya'lamu ahadun, atau seperti yang di kitab, maji'u sa'ah min mafatihil ghaib allati ista'thara Allah Ta'ala bi'ilmih. Sudah cukup. Kemudian soal berikutnya serta jawaban yang ringkas. Ma mithalu amarati sa'ah minal kitab, tulis salah satu contohnya. Apa bentuk atau contoh tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran? Tulis salah satu ayatnya. Dan setelah ditulis satu ayatnya, tulis apa contoh di ayat yang ditulis tadi, tulis langsung. Misalnya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik.
yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Atau ayat yang lain hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, khuruju ya'juj wa ma'juj, keluarnya ya'juj dan ma'juj, seperti itu pakai bahasa Arab tentunya. Soal ma mithal amarati minas sunnah. Nah, ini ambil salah satunya, ini contoh banyak. Ahaditsud dabbah, ahadits nuzul Isa, khuruj ya'juj wa ma'juj, ahaditsud dukhan. Atau tulis salah satu hadis yang pernah Ustaz perintahkan. Seluruhnya itu ringkasan. Setelah diringkas barulah dikirim ke Ustadz, difoto, tulis nama dan kelas. Itu penilaian di pelajaran akidah sampai pelajaran kita terakhir. Jadi enggak terlalu banyak untuk meringkasnya. Jangan ditulis ulang. Jangan ditulis ulang semuanya karena itu bukan meringkas. Jadi kalau bisa inti dari jawabannya saja. Soal lalu buat inti jawabannya. Contoh juga ma dalilul ba'tsi minal qubur, apa dalil kebangkitan, apa dalil tentang bangkitnya manusia nanti dari kuburnya. Nah, ini banyak ayatnya. Tulis dari kitab, dari kitab, nanti dari sunnah kalau ada tulis dari sunnah satu. Selesai. Ma hukmu man kadzdzaba bil ba'tsi, tulis jawabannya. Kafirun billahi azza wa jalla wa bi kutubihi wa rusulihi. Selesai. Ma dalilun nafkhi fis sur wa kam nafakhat yunfakhu fih, apa dalil tentang ditiupnya sangkakala dan berapa kali tiupan. Tulis berapa kali tiupan. Ini sudah pernah kita bahas tentunya. Bahwasanya di situ ada dua pendapat. Tulis saja dua-duanya. Pendapat yang pertama mengatakan 2 kali. Dalilnya dulu, apa dalilnya? Nih wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawat. Secara ringkas ayatnya tulis Az-Zumar ayat 68 kalau enggak salah Ustaz, ini ayat Az-Zumar. Kemudian berapa kali tiupannya? Tulis ada 2 pendapat, kasih tanda panah atau akar. Satu yang mengatakan, satu pendapat pertama mengatakan 2 kali tiupan, pendapat yang kedua mengatakan 3 kali tiupan. Selesai. Sampai pelajaran kita yang terakhir. Jelas? Namun setelahnya Ustadz hanya ingin menjelaskan kembali tentang bagaimana gambaran perkumpulan manusia nantinya di padang mahsyar. Bagaimana gambaran mereka dikumpulkan. Dari sunnah Nabi SAW sedikit ini sebelum kita tutup. InsyaAllah sampai segini aja. Karena waktu yang tersisa silahkan gunakan untuk menulis. Bagi yang belum menulis, bagi yang sudah menulis difoto, kemudian tulis nama dan kelas sejelas mungkin baru dikirim ke Ustaz. Jangan lupa tulis pelajarannya. Pelajaran akidah misalnya. Nih terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu ala 3 tara'iq raghibin rahibin wa 2 ala ba'irin wa 3 ala ba'irin wa 4 ala ba'irin wa 10 ala ba'irin wa tuhsyar baqiyatuhumun nar. Jadi hadis ini sudah pernah Ustaz terjemahkan. Ini adalah bentuk penjelasan dari ayat yang pernah kita bacakan, wa kuntum azwajan tsalatsa. Nah nih, wa kuntum azwajan tsalatsa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun. Ini hadisnya sama. Manusia akan dikumpulkan dengan 3 bentuk. Yang pertama raghibina rahibin, orang yang takut dan berharap. Siapa mereka? Tentu mereka adalah orang-orang yang menggabungkan, mencampurkan antara yang baik dan yang buruk. Maksudnya mereka di semasa hidup berbuat kebaikan, namun ada juga keburukan yang mereka lakukan. Itu yang golongan pertama. Golongan yang kedua, ithnani ala ba'ir, 2 di atas onta, 3 di atas onta, maksudnya di atas kendaraan mereka. Ini orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik karena mereka berkendara ketika dikumpulkan. Adapun golongan yang ketiga, baqiyatuhumun nar, mereka adalah
penduduk-penduduk neraka. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, mereka tidur istirahat siang bersama penduduk neraka, pagi harinya juga bersama penduduk neraka, sore harinya juga bersama penduduk neraka. Inilah tiga golongan tentang bagaimana gambaran manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Baik. Adapun berikutnya setelahnya Ustaz rasa sudah jelas karena sudah kita terjemahkan juga. Inilah batas pelajaran kita yang perlu diringkas seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bagaimana cara meringkasnya. Jadi enggak usah sulit-sulit, yang perlu jawabannya saja, dan jawaban itulah harus diyakini, difahami, karena jawaban itu menandakan akidah seseorang. Kalau nggak tahu jawabannya maka dia berarti bukan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti dia nggak pernah belajar akidah, berarti dipertanyakan agamanya kalau gitu. Taib. Ustaz rasa itu yang perlu Ustaz sampaikan di pertemuan kali ini. Jazakumullah khairal jaza. Adapun waktu yang tersisa ini pergunakan untuk, jika belum lengkap tulisannya dilengkapi. Jika sudah lengkap maka gunakan untuk murojaah pelajaran-pelajarannya, karena minggu depan kita ujian tengah semester. Jazakumullah khairal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya catatan penting bahwa mengirimkan foto-foto ringkasan-ringkasan pelajarnya itu sebisa mungkin sebelum ujian tengah semester. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis ya, Kamis.